Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore semuanya. Pak Iin Rusamsi, Ketua Umum OKS Indonesia sudah bergabung ya. Pak In Samsi. Oh, oke. Assalamualaikum Pak In. Daeng Ardi untuk co-hostnya siapa ya nanti ya? Hostnya Yang mengoperasikan ini selain saya siapa? Ilham sama Ardi. Oke. Daeng Ardi aku jadiin co-host ya. Oh, saya juga. Atau ini aja. Ilham Alimuddin. Ilham ya. Oke. Ilham Alimuddin sama Mas Ika, Kak. sama Mas Ika ya. Oke, mungkin sebentar lagi bisa kita mulai ya. Boleh. Oke, selamat sore semuanya. Mungkin sebelum kita mulai, agar acara dapat berlangsung dengan baik, untuk audionya bisa di-mute terlebih dahulu ya, selain narasumber dan juga moderator dari acara sore hari ini. Gitu. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau bertanya bisa langsung via chat, karena nanti juga Bang Sandi akan aktif di Zoom chat-nya juga. Oke. Mungkin bisa kita mulai sekarang ya, Deng. Silakan untuk moderator hari ini. Boleh. 16.30 kan? Pak Ismawan sudah ada? Ismawan ini mana Ismawan? Ada gabung, Kak, baru gabung. Masih termute. Halo? Halo Mbak Fitka? Halo? Ya.
Gimana Mas, moderatornya bisa kita mulai sekarang? Baik. Cek monitor. Oke, Deng Ismawan, silakan Deng. Kedengaran nggak suaranya? Kedengeran jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kawan-kawan, teman-teman yang bergabung di ngobrol santai kita sore ini? Alhamdulillah sudah ada 43 orang yang bergabung dari seluruh Indonesia. Saya ingin menyapa Ketua Umum Pergerakan OKOC Indonesia, Bapak Lim Rusyami. Apa kabar? Sehat-sehat semua untuk keluarga? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih Mas Ismawan. Kawan-kawan, di kesempatan sore ini hadir juga Kabag Ekonomi Pemkab Sinjai, Ibu Andi Tenriwawe. Apa kabar? Ibu sehat-sehat selalu. Ada juga Kadis Kopnaker, Bapak Haji Firdaus. Dan selamat datang juga untuk seluruh pengurus OKOC Indonesia, direktur dan para wakil direktur. Selamat bergabung di acara sore ini. Tak lupa saya menyapa juga teman-teman dari Masika Ijmi Sulawesi Selatan. Ada Bapak Ketua, Bapak Ardiansa Pawinru, dan ada Bapak Sekretaris, Bapak Erwin Saputra, dan seluruh rekan-rekan yang sempat bergabung pada sore hari ini. Baik, sore ini kita akan membahas bagaimana UKM di tengah pandemi. Ada juga pemaparan dari pemerintah Kabupaten Sinjai yang langsung dibawakan oleh Bapak Bupati, insya Allah. Selanjutnya nanti kita ada sesi sharing dengan Bapak Sandiaga Uno. Sekali lagi saya mohon monitor apa suara saya bagus. Bagus Pak, bagus. Baik, saya bacakan susunan acara untuk acara sore hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh moderator. Yang kedua, sambutan oleh Bapak Ketua Umum OKOC Indonesia, Bapak Im Rusyami. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Masika. Yang keempat, sepatah kata dari Bapak Bupati Sinjai atau yang mewakili. Yang kelima, sharing session dengan Bapak Sandiaga Uno. Sekaligus tanya jawab tentang UKM. Dan terakhir kita ada promo UKM yang ada dari Sinjai dan ada dari Masika Ijmi Sulawesi Selatan. Baik, mulai acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kesempatan pertama saya persilahkan kepada Bapak Ketua Umum Pergerakan OKOC Indonesia, Bapak Iim, untuk memberikan sepatah kata. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sore hari ini bisa silaturahim dengan teman-teman di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dan juga mungkin teman-teman dari kota lainnya yang ada di Sulawesi Selatan seperti di Makassar dan dari berbagai daerah. Terima kasih Mas Ismawan sudah membuka acara ini, dan perkenalkan saya Iim Rusamsi dari OKOC sebagai Ketua Umum
menyampaikan sepatah dua patah kata karena acaranya sangat padat dan mungkin juga kalau di sana berarti sudah pukul jam 4:30 ya di sana ya. Pukul 4:30 sudah mendekat maghrib. Yang terhormat nanti insya Allah hadir Bapak Bupati Sinjai, Bapak Andi Seto Gadista Asapa, SH LLM. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Gigi Ardiansyah Espanwiru, Ketua Masika ISMI Sulawesi Selatan. Kemudian ada insya Allah hadir juga Profesor Yusran Yusuf, Kepala Bapeda Sulawesi Selatan. Dan juga insya Allah di tengah-tengah kita nanti ada Pak Sandiaga Salahuddin Uno, founder atau pendiri OKOC. Ini ada screen, mungkin kepencet kali ya, ada share screen. Mungkin host bisa menyetop share screen-nya. Dan juga terima kasih sudah hadir dari teman-teman dinas di Kabupaten Sinjai. Tadi ada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, dan juga mungkin dinas lainnya di Kabupaten Sinjai. Terima kasih sudah hadir. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah berkenan untuk membuka acara silaturahmi ini bersama teman-teman semua di Kabupaten Sinjai. Dan nanti saya juga ditemani oleh beberapa pengurus OKOC Indonesia. Saya lihat ada Mbak Ajeng, ini Direktur Penggerak yang ada di OKOC. Kemudian juga ada Mbak Vika dari Direktorat Eksekutif. Dan juga beberapa teman komunitas penggerak yang ada di daerah Sulawesi Selatan. OKOC, kalau saya sedikit menyampaikan bahwa kami adalah gerakan sosial untuk penciptaan lapangan kerja. Basis kami adalah komunitas penggerak, jadi teman-teman komunitas penggerak bersama kami bergerak untuk menciptakan lapangan kerja melalui kewirausahaan, sehingga akan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan untuk mereka yang membutuhkan, namun kita ajak mereka berwirausaha. Itulah OKOC. Dan kemudian kalau bisnisnya beranjak besar, berkembang, nanti pasti akan ada lapangan kerja buat orang lain. Di Indonesia, ya ada OKOC Tani Nelayan ya hadir. Terima kasih Mas Indra ya. Dan di Indonesia juga saat ini jumlah pengangguran di Indonesia ini sudah di akhir tahun 2019 lalu sebanyak 7.050.000 orang. Dan kita pahami sekarang lagi pandemi wabah COVID-19 ini tentu banyak perekonomian kita terhenti, sehingga banyak perusahaan-perusahaan, usaha-usaha mikro, kecil, menengah juga terhenti. Tapi mungkin tidak terhenti total, tapi tentu income-nya juga berkurang, dan sehingga pengurangan jumlah lapangan kerja juga terjadi. Ya, Kementerian Tenaga Kerja menyampaikan bahwa sudah lebih dari 2 juta tenaga kerja yang dirumahkan atau juga di PHK. Ya, jadi dari perusahaan-perusahaan yang formal sudah 1,2 juta, kemudian dari perusahaan-perusahaan yang non-formal seperti usaha mikro dan kecil ini lebih dari 600 sampai 700 ribu. Dan ini seluruh Indonesia. Dan ini terus berkembang nantinya angkanya, karena dari beberapa kementerian juga menyampaikan bahwa bisa jadi pengangguran di Indonesia bisa bertambah 2 juta, malah sampai 5 juta lapangan kerja terhenti. Nah ini yang sangat kita sayangkan, tapi ini adalah kejadian secara global, sehingga mudah-mudahan saya yakin juga UMKM kita sangat tangguh menghadapi ini, sehingga bisa menghadapinya dengan bisa bertahan minimal untuk bisa menghidupi usahanya secara minimal. Dan ini yang kami terus jalani. Ini saya lihat juga ada Mas Fikri, Direktur Kewilayahan dari OKOC. Terima kasih sudah bergabung, Mas Fikri. Siap, Ketum.
Ya, terima kasih. Dan ini yang kami terus gaungkan selama masa pandemi ini, pelatihan-pelatihan online dan lain-lain kami terus adakan di daerah-daerah walaupun secara online supaya UMKM kita tetap survive, bisa bertahan, ya minimal mereka juga berubah bisnisnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat bisa disuplai. Dan kita punya kurikulum, teman-teman. Kurikulumnya OKOC ini ada 7 langkah pas. Mungkin juga Mbak Ajeng dengan teman-teman juga sudah keliling ke Sinjai waktu itu dengan sekjen kami. Nah, kami sampaikan tentang kurikulum ini setiap ada pelatihan-pelatihan. Kurikulumnya adalah pertama pendaftaran, jadi didaftarkan warga masyarakat yang ada. Kemudian nomor 2 adalah ikut pelatihan dengan komunitas-komunitas penggerak yang ada. Kemudian yang ketiga, kita dampingi usahanya. Pendampingan usahanya, nah ini ada juga Direktur Diklat kami, ada Mas Azwa Nufi, juga hadir di tengah-tengah kita. Jadi Mas Azwa lah. Ya, terima kasih Mas Azwa yang memberikan pelatihan-pelatihan kepada para penggerak. Kami memberikan TOT, Training of Trainer, pada penggerak. Sehingga para penggerak turun ke bawah, ke masyarakat, kepada binaan UMKM, untuk bisa membantu mereka di bawah. Dan kemudian nomor 4 adalah perizinan. Nah, inilah tentu kami sangat penting bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini dengan Kabupaten Sinjai, karena dengan Kabupaten Sinjai, jika kita bisa membantu, jadi izin-izin usaha mikro dan kecil banyak bisa diberikan kepada masyarakat usaha mikro, sehingga percepatan usahanya bisa berkembang dan didampingi oleh komunitas penggerak. Saya juga lihat di sini ada Coach Wulan. Coach Wulan ini Ketua Umum PPS OKOC. Ini juga salah satu kelompok komunitas penggerak yang turun ke masyarakat seluruh Indonesia. Terima kasih Coach Wulan sudah hadir. Dan juga nomor 5 adalah pemasaran. Jadi kami bantu akses pemasaran yang ada. Jadi produk-produk yang ada kita bantu dipasarkan. Nah, di era pandemik ini kami sering secara online semua berubah, semua banyak yang beralih ke online, dan kita bantu untuk mengendorse, memperkenalkan produk-produk binaan kita, produk-produk binaan para penggerak di sosial media, termasuk sosial medianya Pak Sandi yang followernya lebih dari 7 juta followers. Dan kemudian kami terus gaungkan produk-produk mereka masuk ke dalam satu katalog, toko online, marketplace, dan lain-lain. Hingga ekspor juga. Nah, lalu yang keenam adalah pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan ini penting biar mereka disiplin, tahu, karena di era pandemi ini pasti cost biaya-biaya yang kita harus bayar juga harus kita cek lagi, kemudian juga cash flow harus kita pantau terus, karena cash adalah sangat penting. Nah, baru yang ke-7 terakhir adalah akses permodalan. Akses permodalan ini kami memberikan akses pembiayaan yang dibutuhkan oleh teman-teman UMKM kita. Nah, bergabung nih, ada Pak Haji Abdul, nah ini Ketua OKOC KPR. Jadi OKOC kelompok penggeraknya alhamdulillah sekarang udah lebih dari 110 kelompok penggerak, kemudian tersebar di berbagai daerah, dan total sudah lebih dari 380.000 anggota OKOC yang tersebar di 110 penggerak dan berbagai kerjasama yang sudah kami jalin dengan pemerintah daerah. Mungkin nanti pemerintah daerah dengan Kabupaten Sinjai kami sudah selalu bergandengan tangan, selalu membuat acara, pelatihan, dan lain-lain. Tinggal nanti MOU-nya aja ya kita akan tanda tangan. Mungkin itu aja Mas Ismawan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa follow up kembali hasil pertemuan hari ini bersama Pak Sandiaga Uno. Terima kasih dari saya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oce. Baik, terima kasih Mas Im atas pemaparannya. Alhamdulillah rekan-rekan semua di sore hari ini Bapak Bupati Sinjai juga telah hadir ke Zoom meeting kita.
Dan selamat datang Bapak Bupati Andi Setogadista Asapa. Insya Allah untuk sambutan kedua langsung kepada Bapak Bupati Sinjai. Setelah itu nanti kita persilakan kepada Bapak Ketua Masjidda Sulawesi Selatan. Untuk kesempatan kedua saya persilakan kepada Bapak Bupati Sinjai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati rekan-rekan serta video conference yang dilaksanakan oleh tim OKOC pada sore hari ini. Mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Mungkin saya sebelumnya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan saya mohon maaf karena saya gabungnya agak telat dan saya melakukan sikon ini dari rumah. Jadi kalau ada gangguan dari anak-anak saya mohon maaf sebelumnya, karena biasanya anak saya ikut gabung juga kalau saya melihat saya lagi melakukan sikon. Ya mungkin kalau dari judulnya tadi sudah disampaikan mengenai pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sinjai. Sebagai informasi awal, kami menginformasikan bahwa saat ini kami walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, kami juga tetap berusaha memberdayakan UKM-UKM yang ada di Kabupaten Sinjai dengan mensinergikan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah kabupaten yang ada. Tadi saya sebelumnya sempat menyimak dari pembicara sebelumnya dari OKOC. Kami memang dengan OKOC sudah kurang lebih mungkin sudah 6 bulan lebih kami sudah kontak dan sudah melakukan berbagai upaya untuk bekerja sama khususnya dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sinjai. Cuma ya memang mungkin pada 2-3 bulan terakhir ini kami terkendala dengan adanya pandemi COVID, sehingga dalam menindaklanjuti khususnya dalam MOU ini memang agak sedikit tertunda. Tapi walaupun tanpa MOU tersebut, saya mendengar teman-teman di bawah, baik dari bagian ekonomi, dengan dinas-dinas terkait, teknis, perindak, UMKM dan tenaga kerja, juga hal-hal yang sudah kami jalankan saat kami melakukan pertemuan secara tatap muka dengan tim OKOC Kabupaten Sinjai. Secara umum memang UMKM di Kabupaten Sinjai alhamdulillah cukup berkembang. Terbukti dari total UMKM yang ada di Kabupaten Sinjai saat ini banyak, mencapai sekitar 6.000-an UMKM. Itu dalam bentuk apa saja, ada dalam bentuk UMKM paling banyak sih makanan dan minuman, ada jahit menjahit, ada juga sedikit yang industri yang logam dan industri plastik. Dan memang kemarin setelah kami kedatangan dari teman-teman dari OKOC, ini saya pikir masalah klasik yang dihadapi oleh setiap pemerintah daerah, bahwa ini UMKM masalahnya sebenarnya bukan di masalah produknya, karena hitungan kami produknya ini saya pikir sudah mendapatkan cukup banyak bimbingan, baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga seperti OKOC ini, pihak-pihak non-government yang melakukan bimbingan-bimbingan. Cuma yang jadi masalah memang di yang namanya pemasarannya atau penjualannya. Terlebih lagi untuk pemasaran di zaman COVID seperti ini makin sulit lagi buat teman-teman UMKM ini yang saat ini menjadi masalah besar. Kalau tadi saya dengar sedikit, kalau untuk masalah perizinan, insya Allah dari di Kabupaten Sinjai kami perizinan insya Allah tidak ada hal-hal yang menjadi kendala. Untuk UMKM sendiri kami saat ini juga sebelum COVID kami bahkan meminta dari PTSP, Dinas Perizinan kami, untuk jemput bola sampai ke desa-desa
dengan melibatkan pemerintah desa, dengan memberikan pendaftaran ini, lembaran pendaftaran bisa melalui pemerintah desa karena lembaran pendaftarannya kami titip ke desa-desa dan kecamatan, dan juga sudah ada yang menggunakan pendaftaran by online. Jadi kalau untuk izin-izin insya Allah di Kabupaten Sinjai tidak menjadi masalah. Tapi memang kembali lagi kita berbicara tentang pemasaran, ini memang yang menjadi kendala karena memang ya Kabupaten Sinjai yang berada cukup jauh dari kota Makassar dan kota-kota besar lainnya, ini menjadi kendala untuk memasarkan kita punya produk-produk yang saya anggap juga cukup bisa bersaing dengan produk-produk hasil pabrikan ataupun hasil olahan dari pabrik-pabrik industri-industri yang lebih besar. Ini memang sangat dibutuhkan lembaga-lembaga seperti OKOC untuk membantu teman-teman di daerah, apalagi OKOC ini setahu saya dia berbasis komunitas, yang mana komunitasnya juga sudah cukup tersebar banyak di Indonesia, yang pada waktu datang ke Kabupaten Sinjai saja menyampaikan bahwa komunitasnya sudah sampai ratusan ribu, mungkin sampai jutaan kalau di Indonesia, yang mana kalau barang hasil kerjasama dengan OKOC, insya Allah akan lebih mudah pemasarannya, dan mungkin juga karena ya OKOC ini dibesarkan oleh Bapak Sandiaga Uno, ketokohan Bang Sandi ini menjadi daya tarik buat komunitas kalau ada barang-barang yang berlabel OKOC ataupun dijual oleh OKOC berdasarkan dorongan dari ini membuat barang ini kemarin contohnya salah satunya kemarin waktu datang pada kami adalah air minum kemasan. Pada saat ini untuk Kabupaten Sinjai kami yang sampaikan paling banyak memang UMKM-nya di makanan dan minuman. Ini tentunya kita punya harapan mungkin bisa dibantu dengan teman-teman di OKOC untuk melakukan pemasarannya di luar Kabupaten Sinjai. Kemarin sebenarnya sudah ada beberapa barang yang saya pikir sudah dikerjasamakan, nanti saya tanyakan ke dinas terkait. Memang saat ini yang terkendala ya karena pandemi COVID, mungkin beberapa hal yang sudah direncanakan kita terhenti. Untuk Kabupaten Sinjai sendiri, kami mungkin bisa memberitahu juga bahwa dalam pandemi COVID ini kami juga ya karena saya mendengar banyak UMKM yang tutup, kami cuma bisa berusaha maksimal mungkin supaya UMKM yang ada di Kabupaten Sinjai ini yang bisa disinergikan dengan daerah, bisa kami serap dia punya hasil. Antara lain mungkin yang saat ini kami pergunakan adalah hasil UMKM di bidang makan minum, yaitu kemarin kalau tidak salah kami beli dari UMKM yang ada di Kabupaten Sinjai itu hasil olahan ikan. Ada abon ikan, ada bandeng presto, ada ikan di sini ada ikan asapan yang dibakar. Nah, ini kami beli dan kami jadikan sebagai bahan untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai bantuan sosial. Nah, ini yang kita lakukan pada saat ini untuk membantu UMKM di masa COVID. Nah, tapi memang ini saya pikir tidak bisa berlangsung lama karena ya keterbatasan dana pemerintah daerah juga. Dan untuk itu kami berharap sekali memang ya saat ini, tapi memang sangat disayangkan juga saat ini kalau kita mau cuma, saya pikir saat ini online juga pemasarannya juga terbatas karena yang namanya pengiriman barang juga saat ini terbatas karena adanya kurangnya pesawat ataupun pengiriman barang dari daerah ke daerah lain karena masa pandemi COVID. Ini menjadi PR kita bersama, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat, bagaimana cara mensiasati supaya UMKM yang ada tetap eksis. Mungkin dari UMKM yang paling eksis mungkin saat ini adalah banyak mungkin UMKM di bidang jahit menjahit, karena UMKM ini saat ini banyak yang menjual masker bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk yang namanya
menjual masker dan dibagikan kepada masyarakat, baik itu dibeli langsung oleh pemerintah daerah ataupun lembaga-lembaga yang banyak saat ini ikut sumbangsi menyumbangkan masker dibagikan kepada masyarakat. Saya pikir itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan sementara mengenai bagaimana pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sinjai. Mungkin lebih banyak cerita tentang pandemi COVID pada saat ini karena ya keadaan yang ada kita hadapi pada saat ini ya memang lebih banyak bagaimana mensiasati COVID dalam keadaan COVID ini supaya UMKM yang ada di daerah tetap bisa berjalan karena terhitung di Sinjai sendiri ya dari 6.000-an mungkin paling yang survive sekarang mungkin tinggal 1.000-an atau mungkin sekitar ratusan hitungan kami karena ya orderan yang tidak ada, barang yang tidak bisa dijual, itu ada pun juga masalahnya di bahan baku yang tidak bisa sampai datang ke Kabupaten Sinjai. Nah ini saya pikir ya masalah di masa pandemi COVID ini. Untuk itu kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat berlalu, mudah-mudahan normal kembali kita punya ekonomi. Memang yang kita punya harapan juga dari pemerintah pusat janji-janji untuk relaksasi kredit ataupun ya kemarin sebenarnya juga ada informasi bahwa ada penghilangan bunga atau penundaan pembayaran. Ini betul-betul konkret bisa terlaksana karena sampai saat ini memang bank-bank ini kita punya kesyukuran khusus untuk bank-bank banyak yang secara kesadaran sendiri terus di Kabupaten Sinjai saya membicarakan, saya manggil kepala-kepala cabangnya, mereka memang standarnya bahwa kalau ada restrukturisasi itu insya Allah akan mereka coba untuk laksanakan dan rata-rata memang melaksanakan restrukturisasi. Cuma restrukturisasi ini tidak menunda pembayaran, Pak. Yang kita harapkan bahwa adanya suntikan terhadap perbankan yang katanya lebih 100 triliun tersebut bisa betul-betul terbukti khususnya terhadap UMKM ini, khususnya ya jangan cuma restrukturisasi tetapi betul-betul direlaksasi dalam bentuk penundaan pembayaran atau penghilangan bunga ataupun pembayaran bunganya cuma dilakukan pembayaran bunga saja. Karena saat ini restrukturisasi bentuknya tidak seperti yang kita harapkan. Karena bunganya tetap berjalan, pembayarannya juga tetap berjalan. Yang kita harapkan sih mudah-mudahan ini bisa betul-betul terlaksana, khususnya arahan dari pemerintah pusat betul-betul diperintahkan kepada pihak perbankan supaya UMKM yang ada ini, yang barangnya susah terjual mungkin masih bisa survive karena beban di pembayaran kredit ini berkurang. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas undangannya. Saya pikir nanti kita lanjutkan kalau masih ada kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Bupati atas pemaparannya. Saya pikir sangat kompleks dan komplit memaparkan apa yang terjadi terhadap Sinjai di era COVID-19 ini. Sekaligus saya persilahkan kepada Bapak Ketua Umum Masika ICMI Sulawesi Selatan, Bapak Ardian Sapawendro untuk memberikan sambutan, memberikan ucapan selamat datang sebagai pihak penyelenggara. Terima kasih. Pada Bapak saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini ketemu di puasa ke-16 dan sebentar nuzul Quran. Bapak Im Rusamsi, Ketua Umum OKOC, yang saya hormati Bapak Bupati Sinjai, yang saya hormati teman-teman sekalian, pengurus OKOC, teman-teman Masika ICMI, pengusaha-pengusaha UKM-UKM. Saya berterima kasih kepada OKOC Indonesia yang telah bekerja sama dalam hal pelaksanaan diskusi online ini. Bapak Imru Samsi, saya laporkan bahwa kita Masika ICMI ini sebagai organisasi informal, kita sudah pernah berdiskusi secara offline dengan OKOC Desember 2019.
kita bikin seminar di sini pas waktu jalan ke Kabupaten Sinjai, dan di situ pula komitmen Masika Itsmi untuk apa namanya, di tahun 2020 adalah tahun ekonomi dari Masika Itsmi, artinya semua diskusi-diskusi dan teknis-teknis itu diarahkan pada soal-soal ekonomi. 2019 kami fokus di apa namanya, diskusi politik. 2020 ini kita memang arahkan Masika Itsmi ke soal-soal ekonomi. Makanya pada saat itu kita juga langsung mendeklarasikan lembaga yang namanya Masikapreneur. Jadi Masikapreneur ini nanti akan kemarin sebenarnya desainnya adalah akan menjadi mitra strategis untuk pengembangan ekonomi teman-teman UKM di Sulawesi Selatan. Dan waktu itu dengan OKOC kita apa namanya, berdiskusi dan akan menjadi mitra bagi OKOC. Dan saya kira yang ketiga bahwa komitmen kita di tengah pandemi COVID ini, tentu persoalan ekonomi adalah hal yang paling kami perhatikan. Makanya memperkenalkan diri dulu, baik. Saya ini akademisi, kemudian aktivis. Saya juga di tim gubernur untuk percepatan pembangunan dan baru merintis usaha sebenarnya. Tapi karena pandemi COVID ini ya saya kira apa namanya, banyak soal di sini dan teman-teman UKM juga di Sulawesi Selatan ini banyak mengalami hal yang sama. Mudah-mudahan sebentar Bang Sandi bisa memberikan alternatif dan kita berharap kerjasama OKOC Indonesia ini bukan hanya yang kedua kalinya, nanti akan ke depan bisa berjalan dengan baik dan kita bisa apa namanya, berkontribusi buat pengembangan ekonomi kecil di Sulawesi Selatan. Saya kira itu apa namanya, salam kenal saya dari Masika Itsmi Sulsel. Buat teman-teman sekalian, demikian sambutan saya dan perkenankan saya membuka seminar apa namanya, diskusi ngazumburit ini sambil menunggu Bang Sandi untuk apa namanya untuk datang. Perkenalkan untuk membuka, Bismillahirrahmanirrahim, ngazumburit ini kita buka. Saya satu lagi Pak Moderator, saya dapat kabar dari Pak Kepala Bapeda, Prof. Yusran, mudah-mudahan dia lagi perjalanan Toraja ke Makassar, mudah-mudahan sebentar bisa bergabung kalau ada sinyal yang memungkinkan. Itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardiansa atas pemaparannya dan alhamdulillah kawan-kawan sekalian, di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Sandiaga Uno, founder OKOC Indonesia. Selamat datang Pak Sandi. Selamat datang Pak Sandi. Suaranya lagi ditunggu-tunggu ini. Halo Pak Sandi. Assalamualaikum. Jadi sore ini Pak Sandi, Bang Sandi akan memaparkan bagaimana hikmah di tengah COVID-19. Bagaimana kita sebagai penggiat UMKM di seluruh Indonesia mengambil hikmah di tengah COVID. Kalau beliau sudah masuk, bisa langsung dipersilahkan sebab kita juga berkejaran dengan waktu. Assalamualaikum Pak Bang Sandi. Ya, tentu kita sangat berharap ada
ada tips-tips atau ada gambaran konkret yang diberikan oleh Bang Sandi tentang UKM menghadapi pandemi COVID-19 ini. Informasi terbaru, sinyal beliau lagi up and down, timbul tenggelam. Jadi untuk sementara belum bisa masuk kembali. Tadi sudah masuk tapi keluar lagi. Persoalan UMKM memang sangat rumit ya, dan sangat kompleks karena sejauh ini kabarnya ada 2 juta orang yang kemudian mendapat PHK. Oh ya, alhamdulillah sudah hadir. Kita sapa. Assalamualaikum Bang Sandi. Assalamualaikum Bang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bang Sandi Daga untuk memaparkan materinya sore ini. Insya Allah akan dibantu oleh Mbak Vika yang akan membantu menyiapkan slide-nya. Saya persilahkan dengan hormat. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Masika Ichmi, juga teman-teman dari mitra OKOC yang ada di Sulawesi Selatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ismawan, juga kepada teman-teman Dinas Koperasi yang sudah bergabung, Ketua Umum Perkumpulan Gerakan OKOC, Bang Ibu Syamsi, alhamdulillahirabbil alamin. Ngazumburit kita ini kita akan sedikit sharing ya. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, dan juga doa-doa kita yang terbaik untuk saudara-saudara kita, tenaga kesehatan, tim medis yang lagi berjuang di garda depan, maupun juga saudara-saudara kita yang terdampak baik dari segi ekonomi maupun kesehatannya dalam pandemi COVID-19 ini. Satu yang menjadi harapan kita segera mudah-mudahan kita bisa bangkit saat sulit dan kita mampu bersama kalahkan COVID. Selamat jalan untuk Pak Abdul, OKOC KPR, silakan Pak Abdul untuk meninggalkan, ada rapat yang penting. Terima kasih sudah bergabung Pak Haji Abdul. Saya ada slide yang silakan Mbak Vika bisa diangkat tentang bagaimana kita menyikapi hikmah kita di tengah wabah. Dan ya tentunya apapun ujian yang sekarang kita hadapi, tentunya kita harus mampu menangkap maknanya. Bagaimana menjadikan hikmah, khususnya kita sekarang di bulan suci Ramadan. Kita bisa mungkin menangkap apa-apa saja yang bisa membantu kita untuk memaknai pandemi COVID-19 ini. Slide berikutnya, dampak multidimensi daripada COVID ini seperti kita ketahui, kesehatan, ekonomi, sekarang sosial, karena kita harus jaga jarak, kita tidak bersilaturahim, dan seluruh dunia sudah terdampak hampir 4 juta, yang meninggal hampir 300.000, dan juga di Indonesia kasusnya terus meningkat. Saya ucapkan salam untuk semua teman-teman juga yang dari Sinjai. Kangen, saya udah lama tidak ke Sinjai, mestinya hadir secara fisik di Sinjai, tapi kali ini kami menyapa melalui fasilitas virtual dan online. Semua daerah yang menerapkan PSBB, ekonominya juga terdampak secara signifikan. Next slide itu saya ingin sharing bahwa indeks ketidakpastian pandemi ini tertinggi dibanding wabah-wabah sebelumnya. Wabah pandemi SARS, pandemi MERS, dan di era modern ini yang luar biasa menghantam kita. Tapi kita harus mampu mengambil makna. Dan selain daripada indeks ketidakpastian, ada juga ancaman PHK. Di next slide ini, slide berikut saya akan sharing bahwa baru saja saya terhubung dengan Ketua Umum Kadin,
bahwa dari sektor formal angkanya sudah di atas 5 juta. Kalau ditambah sektor informal mungkin total 15 juta yang beresiko di PHK, kehilangan pekerjaannya, sehingga berkurang penghasilannya, dan seandainya berkurang penghasilan tentunya menurunkan daya beli secara umum, terutama kepada kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pangannya. Nah, ini yang harus kita sikapi dan kita jadikan sebagai adaptasi kepada realita baru atau adaptasi terhadap new normal. Next slide. Nah, disinilah di mana kita melihat sisi-sisi kemanusiaan terbaik yang dimiliki bangsa ini sekarang tumbuh dan berkembang. Bahwa kita mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan ekonomi bisa kita perbaiki, tapi fokus kita prioritas adalah di kesehatan, keselamatan, dan kita utamakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, agar tidak terjangkit virus COVID-19 ini. Dan coronavirus ini, COVID-19 ini tidak pandang bulu. Menyerang siapa saja, tidak pandang usia, tidak pandang suku, tidak pandang gender, tidak pandang status sosial, mereka menghantam semuanya. Nah, ini ternyata rumus untuk mengalahkan kecepatan virus bergerak ini adalah virus gotong royong. Virus saling tolong-menolong, menebar kebaikan, menebar rasa ingin berbagi, menebar kesolidaritasan, menebar kesetiakawanan. Ini adalah bagian daripada saat kita sekarang melalui OKOC Peduli dan teman-teman di Sulawesi Selatan untuk memastikan jangan ada saudara kita, tetangga kita yang tidak tersentuh bantuan, baik dari pemerintah maupun bantuan. Kami sendiri memulai Relawan Indonesia Bersatu, dan di Relawan Indonesia Bersatu ini kami mencoba menjangkau anggota masyarakat, kelompok masyarakat rentan yang belum mendapat bantuan dari pemerintah. Nah, kita harus kumpulkan pikiran dan jiwa kita, dan ini semua konsepnya adalah kolaborasi, sinergi. Kita berdiri di atas semua kepentingan, lintas komunitas, lintas kepentingan. Jadi kita jangan lagi mau terpecah belah, tersekat-sekat untuk menghadapi COVID-19. Relawan Indonesia Bersatu sekarang sudah mengumpulkan simpul-simpul relawan dari seluruh Nusantara, termasuk dari Sulawesi Selatan, untuk menyatukan anggota masyarakat berjuang. Dan dengan OKOC Peduli kita juga ada beberapa kegiatan yang langsung bisa menyentuh akar permasalahan, seperti permasalahan di segi ekonominya, kami berbagi sembako maupun bantuan lain, berbagi masker, cairan disinfektan, sosialisasi dan edukasi, dan juga di sisi kesehatannya kami membantu untuk menyelenggarakan dengan kerjasama dengan aparat dan tim medis beberapa rapid test, dan kita juga akan lagi coba menggelar di wilayah Sulawesi Selatan. Kita tetap bisa beribadah tentunya melewat amal soleh, dan gerakan OKOC Peduli ini insya Allah akan membantu dari aspek sosial ekonomi, dan juga harapannya juga membantu menyelamatkan jiwa kita. Dari segi menangkap peluang, sebetulnya kita yang berlatar belakang pengusaha melihat bahwa setiap ada krisis pasti ada peluang, dan setiap ada kesulitan Allah janjikan kemudahan-kemudahan. Sama dengan karakter Mandarin. Di slide berikutnya, yaitu krisis di dalam bahasa Mandarinnya disebut sebagai weiji. Weiji yang artinya kalau dipisah dua, wei itu artinya bahaya dan ji artinya peluang, opportunity. Berarti di balik semua ini pasti ada hikmahnya. Saya melihat bahwa ini kesempatan kita untuk menata ekonomi kita ke depan lebih terbuka, lebih berkeadilan, lebih berbasis silaturahim. Kita juga kesempatan peluang untuk beradaptasi ke new normal. Apa saja new normal? Salah satunya adalah ini teman-teman OKOC sudah menggalang masker yang sudah
kami bagikan sekitar 3 juta, banyak sekali didapatkan dari teman-teman UMKM. Ini ada yang lebih, ini yang scuba, ada juga yang dengan pesan jaga jarak, ini juga sangat dibutuhkan. Malah juga ada yang premium. Nah, ini yang menarik, yang premium. Ini ada buat dagunya di bawah, di atas ada untuk, ini masih kain, tapi di atasnya ada untuk pengguna kacamata. Ada kawatnya. Jadi kalau kita pakai, ini menutupi sampai ke atas kacamata. Jadi menarik sekali, ini diadaptasi dari yang medis. Ini saya baru dapat, merupakan karya terbaik anak bangsa. Jadi kalau kita pakai kacamata kan suka berembun. Ini karena bisa, ada kawatnya seperti ini kita bisa pakai dan tidak berembun. Ini salah satu inovasi juga oleh anak bangsa, dan banyak lagi produk-produk yang sekarang maju seperti cairan disinfektan. Ini cairan disinfektan yang jadi trending, semua daerah dilakukan dekontaminasi. Ada hand sanitizer. Nah, ini OKOC kemarin membuat pelatihan, membuat hand sanitizer. Ini kerjasama dengan Rumah Sandi Uno Indonesia. Kita ada Resik Sehat Insani ini mereknya. Ini cairan disinfektan, maupun jualan jadi reseller produk-produk yang meningkatkan imunitas seperti Kojima. Ini Kojima yang sekarang kita menawarkan reseller di jaringan OKOC dan juga bisa menggunakan OKOC Peduli. Jadi di slide terakhir, Vika, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat hikmahnya dan mengajak kita untuk terus berolahraga. Nah, di slide berikutnya, saya ingin mengingatkan teman-teman di Sulsel, pastikan untuk terus berolahraga, karena selain imunitas itu ditingkatkan dengan meningkatkan keimanan kita, imunitas juga ditingkatkan dengan kita terus berolahraga. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sandi atas pemaparannya, sangat berarti sekali bagi kita penggiat UMKM yang sementara berjuang di tengah COVID. Baik, teman-teman, saya buka sesi bertanya. Silahkan ditulis lewat chat. Untuk kesempatan pertama, saya membuka kesempatan 3 orang penanya. Karena sebentar lagi Bang Sandi harus bergeser ke acara yang lain. Silahkan, saya persilahkan. Yang mau bertanya. Ini dari Bidik. Sudah ada 1, 2. Satu dari Bidik Miss Indonesia, yang kedua dari Asrul. Satu lagi baru kita close. Bang Sandi, ada Pak Bupati Sinjai di ruangan kita ini. Saya ingin menyapa Pak Bupati Sinjai yang saya banggakan. Terima kasih kehadirannya dan terima kasih sudah mengajak OKOC untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan di Sinjai. Saya harapkan kontribusi dan sinergi kita ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di Sinjai. Baik, sudah ada pertanyaan masuk, Bang Sandi. Yang pertama, saya nama Asrul. Kebetulan saya bergerak di bidang usaha UMKM yang terintegrasi dengan kelompok tani yang saya dampingi. Jadi produk olahan hasil panen dari kelompok dampingan saya dibuatkan posko untuk pemasaran satu pintu. Saat ini kami terkendala modal untuk pengembangan usaha kami. Masyarakat yang kami dampingi adalah kelompok tani hutan yang memproduksi kopi, madu, gula aren, dan produk hutan lainnya. Pertanyaannya, apakah ada skema kerjasama yang bisa dibangun dengan OKOC? Baik, nanti bisa dibantu dengan Kang Im juga. Gerakan OKOC ini sudah memberikan 7 langkah pas.
Dan satu langkah juga yang kita ingin kembangkan adalah kemandirian kita di bidang pangan. Dan skema-skema yang dibangun bekerjasama dengan OKOC ini sangat fleksibel. Dan kami melihat bahwa banyak sekali peluang untuk kopi, madu, apalagi gula aren, kita banyak sekali bergantung kepada produk-produk impor, padahal kita punya kekuatan gula aren dan produk hutan lainnya. Saya berharap OKOC bisa menangkap peluang. Ini ada juga dari Niar, Azaha. Di Pare-Pare mestinya juga sudah ada jaringan OKOC, nanti kita mudah-mudahan bisa berinteraksi dengan OKOC yang ada di Pare-Pare. Silakan Bang Iim untuk menanggapi pertanyaan dari Saudara Asrul. Baik, terima kasih Bang Sandi. Ada pertanyaan kedua dari Muhammad Rusidi. UMKM kita khususnya yang bergerak di sektor industri agribisnis banyak. Dalam hal pasca panen pertanian dan peternakan masih perlu banyak bimbingan dari lembaga-lembaga ekonomi untuk penguatan kelembagaan. Dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, berdampak pada penurunan produksi dan pemasaran. Nah, apakah OKOC punya program untuk penguatan UMKM di sektor pertanian dan peternakan? Silakan Pak Bang Sandi. Sebelum ke Mas Rusidi, ini ada Mas Wahyudin yang bertanya, bagaimana untuk pemuda, milenial, memulai bisnis di era krisis seperti saat ini? Betul, ini saatnya pemuda untuk mengambil peran, karena milenial adalah mayoritas daripada populasi kita, lebih dari 50% adalah di bawah usia 35 tahun. Nah, saatnya milenial mengambil peran dengan memulai usaha dan bergabung dengan gerakan OKOC. Untuk Pak Rusidi, kita selain ada kerjasama dengan perbankan, juga membantu pemasaran-pemasaran. Dan untuk penguatan UMKM di sektor pertanian dan peternakan ini menurut saya sangat strategis, karena kebutuhan pangan yang sangat tinggi di daerah-daerah perkotaan. Nah, ini nanti yang bisa kita kerjasamakan juga untuk memastikan pasokan kepada daerah-daerah urban atau perkotaan yang sekarang ini terancam suplai atau rantai pasokan pangannya diakibatkan COVID-19 ini. Terima kasih Bang Ismail. Baik, boleh masih bisa satu lagi Bang Sandi? Silakan, silakan. Oke, ada dari Abdul Waris Sinjai. Bagaimana kiat dari Bang Sandi untuk meningkatkan semangat para UMKM, di mana para pelaku UMKM saat ini cenderung mengeluh dan mengharapkan bantuan akibat produksi tidak sebanding dengan pemasaran. Saya kira ini pertanyaan terakhir ya, karena Bang Sandi setelah ini akan bergeser ke pertemuan selanjutnya. Silahkan Bang Sandi. Ya, Pak Bupati dan semua rekan-rekan, Pak Iim, Pak Ismawan, saya ingin mengingatkan teman-teman UMKM untuk lebih optimis menatap masa depan. Sebagai OKOC Sinjai, Mas Abdul Waris harus menebarkan semangat untuk melihat hikmah dari pandemi ini. Ini kesempatan UMKM untuk bangkit. Memang banyak cenderung yang mengeluh. Tapi waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih banyak sekali kemudahan, kita mungkin kurang bersyukur. Nah, saat ini harapan kita, mari kita gunakan kesempatan ini untuk bersabar dan untuk UMKM beradaptasi dengan new normal. Dan adaptasinya ini adalah bagaimana juga adaptasi produk-produk, jasa-jasa yang ditawarkan, tingkat stok jangan terlalu berlebihan, pengelolaan dana tunai yang ketat karena cash is king, dan sebetulnya banyak sekali produk-produk yang bisa ditawarkan seperti Muhammad Arman ini yang dari Bulukumba dan Sinjai bilang ada VCO, dan VCO itu sekarang menjadi salah satu primadona juga karena banyak yang mencari karena dianggap jauh lebih sehat. Di balik pandemi COVID-19 ini akan ada kesadaran untuk manusia lebih
memperhatikan kesehatannya. Jadi kegiatan-kegiatan promotif preventif di sektor kesehatan akan sangat diminati, dan oleh karena itu produk-produk seperti virgin coconut oil akan menjadi produk-produk yang meningkat permintaannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Bupati dan juga kepada Mas Ardiansyah Pak Widru, Mas Ismawan, dan Kang Iin. Terima kasih atas kesempatannya, kebersamaannya di Sabtu sore ini ngazuburit. Tapi ini adalah juga new normal. Ini adalah satu realita baru. Saya belum sempat ke Sinjai secara fisik, tapi saya janji setelah COVID-19 ini saya akan prioritaskan perjalanan saya ke Sinjai untuk menyapa rekan-rekan di sana. Semoga insya Allah, wah di sini ada juga Pak Fikri ya. Wah di mana-mana Pak Fikri dari Riau ini, dan Mas Indra BTX, lumayan sekali Mas Indra ini. Pare-pare siapa kita akan hadir, teman-teman. Bulukumba juga kita akan hadir. Sukses untuk kita semuanya. Saya pamit diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ewako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sandi. Ya, salam. Terima kasih Bang Sandi. Terima kasih Bang Sandi. Terima kasih Bang Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke presentasi produk. Insya Allah akan disampaikan langsung oleh Mbak Vika. Silakan Mbak. Monitor Mbak Vika. Baik, ini produk-produk khusus olahan hasil perikanan yang sudah di-share dari teman-teman Mas Vika, dari Kabupaten Sinjai, juga ada beberapa yang sudah saya kumpulkan. Mungkin di sini bisa dilihat apa saja produk-produknya. Ini ada kerupuk apang, kemudian ada ikan kering kerapu, juaranya ikan kering. Kemudian lanjut ada pandawa 5, abon ikan tuna, kemudian ada rubon dari abon ikan tuna juga. Ini diproduksi dari KM Sumber Mitra. Dari Sinjai ini ya, Pak Ismawan dan juga teman-teman yang hadir. Kemudian ada kotak-kotak ikan. Dan juga ada ikan teri kering. Lanjut ada kerupuk ikan khas Sinjai. Kemudian ada nugget ikan, kerupuk amplang lagi. Dan ini ada... Wah, ini apa nih? Sauko Mandotti. Sauko Alana Mandotti. Bulu Mandotti, enak ini. Ini. Pesan yang satu, Mbak. Ya, ini untuk teman-teman yang mau pesan bisa ke lokasinya ada di Jalan Lasulu Raya nomor 36 Makassar. Kemudian kontaknya ada di 0813-5562-7729. Dicatat. Kemudian ini merupakan ciri khas dari segi aroma dan rasa, diolah dari beras ketan pilihan Bulu Mandotti yang tumbuh di tanah Enrekang. Oh. Ya. Ada punya Mas Mau ini. Ya di sana ya. Mas Mau.
Bukan. Binaan kita ini. Selain itu juga menjadi oleh-oleh khas Sulawesi Selatan yang dikemas dalam bentuk mentah atau setengah jadi. Penyajian ini sangat sederhana sekali karena biasanya untuk menambah keharumannya disajikan di atas daun pisang ya, seperti yang ada di gambar. Dilengkapi dengan sambal ikan teri, perkedel kentang, dan juga nasi. Ini nih. Ikan delivery. Ikan segar praktis ya. Ini ada di Jalan Kuli nomor 9. Keunggulan ini segar, praktis, tinggal masak karena ini sudah dibersihkan pisang dan isi perutnya, jadi tinggal dipotong aja, kemudian bisa langsung digoreng atau dibakar. Ini mantap ikannya ini. Oke, gitu aja untuk foto produknya dari Sinjai ya. Silakan kembali ke Sinjai dan Makassar. Baik semua. Baik, terima kasih Mbak Vika atas pemaparan produknya. Saya sebenarnya tidak ingin menutup perjumpaan kita ya, soalnya ada kangen banget sama teman-teman ini. Sebelum saya tutup, ada sepatah kata dari Pak Ketua Umum OKOC dan sebentar saya persilakan juga kepada Ketua Umum Masika Ichmi. Ya, terima kasih Mas Mawan. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi dan Pak Sandi juga sudah menyampaikan silaturahminya, ada materi luar biasa dan bisa tanya jawab juga bersama Bapak Bupati Sinjai. Insya Allah saya juga ingin sekali ke Kabupaten Sinjai karena memang betul tadi Pak Sandriansyah teman-teman sudah ke sana dengan diwakili Sekjen OKOC Mas Heri, kemudian Mbak Ajeng sudah ada di sana dan mudah-mudahan ini bisa dilanjuti. Tadi juga janji Pak Sandi ingin sekali ke Sinjai, mudah-mudahan bisa bersama saya ketemu teman-teman langsung di Sinjai. Dan saya lihat tadi produknya luar biasa, inovatif, kreatif ya. Ingin sekali tadi mencobai semua yang ada. Mudah-mudahan nanti saya ke sana bisa melihat langsung. Dan ini teman-teman dari OKOC Tani Nelayan, terima kasih Mas Indra bisa berkolaborasi dengan teman-teman semua yang tadi yang sudah bertanya. Juga banyak mengenai pertanian dan peternakan. Silakan Mas Indra di follow up. Dan terima kasih teman-teman penggerak yang sudah hadir di acara ini. Terima kasih Mas Ismawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Mas Iim, Ketua Umum Pergerakan OKOC Indonesia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada perwakilan OKOC Tani Nelayan, kepada Bapak Ici Indrawan, Mas Indra yang kebetulan hadir di acara sore hari ini. OKOC Agrowisata Sulawesi Selatan juga hadir. Dan untuk kesempatan terakhir, saya berikan kesempatan kepada Pak Ketua Masika Ichmi Sulawesi Selatan untuk memberikan kesan sekaligus menutup acara ini. Kak Kardi, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang yang Koperasi UKM Sinjai. Alhamdulillah kegiatan ini bisa terlaksana dan berharap Kang Iim, kami sudah punya Masikapreneur nanti yang mungkin nantinya bisa banyak bekerja sama dengan OKOC Indonesia dalam rangka memaksimalkan UKM-UKM di Sulawesi Selatan. Ketuanya Bang Ismawan sendiri dan karena yang saya bilang tadi bahwa kami tahun 2020 ini memang fokusnya di soal ekonomi, pengembangan ekonomi, dan memang sekarang ini karena pandemik, tentu kita harus punya strategi matang.
untuk dan untuk mempersiapkan diri sebagai pengusaha baru. Terima kasih buat kawan-kawan yang bergabung, teman-teman. Ini adalah tausiah taklim kita yang ketiga selama bulan Ramadan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini berkah dan ingat malam ini adalah malam nuzul Quran. Semoga berkah buat kita semua, bernilai ibadah buat semua. Kang Im, Mbak Fika dan OKOC yang lain, teman-teman yang lain, terima kasih. Kang billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillah kita tiba di penghujung acara. Kembali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, terkhusus kepada Bapak Sandiaga Uno, Bapak Bupati Sinjai, para kepala dinas yang menyempatkan diri hadir, kepada Bapak Ketua Umum Pergerakan OKOC Indonesia, para direktur dan wakil direktur yang sempat hadir, Ketua Umum Masjid KSM Sulawesi Selatan, pada Bapak Sekretaris dan Ketua Bidang yang menyempatkan diri hadir. Terima kasih juga kepada Ketua Umum OKOC Tani Nelayan, ada Mas Indra dan Mas Ici, kepada Ketua Umum OKOC Agrowisata Sulawesi Selatan yang juga sempat hadir. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan bergabung di sore hari ini. Saya mengutip sedikit pesan Bang Sandi tadi bahwa untuk menghadapi COVID ini ada satu hal yang harus kita tetap jaga, bahwa kita Indonesia punya semangat gotong royong, dan semangat itulah yang kemudian kita gunakan untuk bertahan di tengah pandemi ini. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, terima kasih. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Ingardi, Reng Ismawan, Pak Iris, ya yang lain juga terima kasih. Terima kasih banyak.